Nova Arianto tak serta-merta memanggil pemain untuk seleksi. Ada satu alasan kuat yang membuatnya kembali membuka catatan lama dari Piala Dunia U17. Dari sekian banyak pemain yang tampil, ada satu sosok di lini tengah yang permainannya terasa berbeda, tenang di bawah tekanan, berani mengambil tanggung jawab, dan diam-diam menjadi pengatur ritme. Sosok ini jarang disorot, tapi kehadirannya selalu terasa, dan itulah yang membuat banyak orang baru menyadari jawabannya saat cerita ini sampai di bagian akhir. Nova Arianto sejak awal memang dikenal sebagai pelatih yang sangat detail dalam membangun struktur tim, terutama di sektor tengah. Baginya, lini tengah adalah jantung permainan yang menentukan arah, tempo, dan mental bertanding sebuah tim. Tanpa gelandang yang kuat, disiplin, dan cerdas membaca permainan, sebuah tim akan mudah kehilangan keseimbangan. Dalam berbagai evaluasi internal, Nova kerap menekankan pentingnya dominasi lini tengah untuk menghadapi lawan-lawan yang memiliki intensitas tinggi. Ia belajar banyak dari pengalaman mendampingi timnas kelompok usia, termasuk saat Indonesia tampil di ajang Piala Dunia U17. Dari sana, Nova semakin yakin bahwa keberanian dan ketenangan di lini tengah adalah kunci bersaing di level dunia. Saat mengingat kembali Piala Dunia U17, satu nama yang terus muncul dalam benaknya adalah Lucas Rafael Lee. Meski masih sangat muda, Lucas menunjukkan karakter yang berbeda dibanding pemain lain seusianya. Cara dia berdiri di tengah lapangan, meminta bola, dan mengambil keputusan di bawah tekanan membuat Nova terkesan. Lucas bukan tipe gelandang yang bermain dengan banyak gaya berlebihan. Ia lebih memilih bermain efektif, sederhana, dan tepat sasaran. Justru disitulah kekuatannya terlihat. Dalam pertandingan-pertandingan berat, termasuk menghadapi tim dengan level fisik dan teknik lebih matang, Lucas mampu menjaga ritme permainan tim. Nova melihat Lucas sebagai gelandang yang memiliki pemahaman ruang sangat baik. Ia tahu kapan harus bertahan, kapan harus maju, dan kapan harus menenangkan permainan. Kemampuan ini jarang dimiliki pemain muda, apalagi di level internasional. Ketika banyak pemain muda cenderung gugup di laga besar, Lucas justru terlihat menikmati tekanan. Ia tidak ragu menerima bola dari bek dalam situasi tertekan dan berani mengambil risiko yang terukur. Sikap ini menjadi nilai tambah besar di mata tim pelatih. Keputusan Nova untuk segera memanggil Lucas dalam seleksi bukanlah langkah spontan. Itu adalah hasil pengamatan panjang, diskusi internal, serta evaluasi mendalam dari performa Lucas bersama timnas sebelumnya. Nova percaya, kualitas seperti ini tidak boleh dibiarkan terlewat. Lucas Rafael Lee sendiri adalah gambaran pemain diaspora yang tumbuh dalam sistem sepak bola Amerika Serikat. Lahir di California, ia terbiasa dengan lingkungan kompetitif sejak usia dini. Sepak bola menjadi bagian dari kesehariannya, bukan sekadar hobi. Darah Indonesia yang mengalir dari kedua orang tuanya, membuat Lucas memiliki ikatan emosional yang kuat dengan merah putih. Ayahnya berasal dari Solo, sementara ibunya dari Bandung. Nilai-nilai keluarga dan budaya Indonesia tetap ditanamkan meski ia besar di Amerika Serikat. Perjalanan sepak bolanya dimulai dari level akademi, di mana ia ditempa dengan disiplin tinggi dan pendekatan modern. The Anza Force menjadi salah satu tempat awal Lucas mengasah kemampuan teknis dan pemahaman taktik. Di sana, ia belajar bermain sebagai gelandang yang komplit. Setelah itu, Lucas melanjutkan pengembangan karirnya bersama Ballistic United yang berkompetisi di MLS Next. Kompetisi ini dikenal ketat dan penuh persaingan, sehingga setiap pemain dituntut tampil konsisten dan profesional meski masih berusia muda. Bersama Ballistic United, Lucas semakin matang secara permainan. Ia tidak hanya berkembang secara teknik, tetapi juga fisik dan mental. Intensitas latihan dan pertandingan membuatnya terbiasa menghadapi lawan yang agresif dan cepat. Puncak perhatian publik Indonesia terhadap Lucas datang saat ia memperkuat timnas di ajang Piala Dunia U17. Meski Indonesia menghadapi lawan-lawan berat seperti Brasil, Honduras, dan Zambia, Lucas tetap tampil percaya diri. Dalam setiap laga fase grup, peran Lucas di lini tengah sangat terasa. Ia menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan.
Keberadaannya membantu tim tetap terorganisir meski berada di bawah tekanan lawan. Nova mencatat bahwa Lukas memiliki daya tahan fisik yang baik. Ia mampu bermain stabil sepanjang pertandingan tanpa kehilangan fokus. Ini menjadi faktor penting dalam turnamen dengan jadwal padat dan intensitas tinggi. Selain itu, kecerdasan taktik Lukas juga menonjol. Ia cepat memahami instruksi pelatih dan mampu menyesuaikan posisi sesuai kebutuhan tim. Fleksibilitas ini membuatnya bisa bermain sebagai gelandang bertahan maupun gelandang yang lebih menyerang. Meski sempat absen dari Piala Asia U17 karena fokus pada pendidikan dan ujian sekolah di Amerika Serikat, Nova tidak melihat itu sebagai hambatan. Justru, komitmen Lukas terhadap pendidikan menunjukkan kedewasaan dan tanggung jawab. Pada Januari 2026, Lukas mengambil langkah besar dalam karirnya dengan bergabung bersama University of Rochester di New York. Keputusan ini memperlihatkan keseriusannya menyeimbangkan antara sepak bola dan pendidikan. Kompetisi NCAA Division 3 mungkin tidak selalu disorot media, tetapi Nova memahami bahwa lingkungan universitas di Amerika tetap memberikan pembinaan yang terstruktur dan kompetitif. Lukas akan terus berkembang secara fisik dan mental di sana. Bagi Nova, pemain dengan latar belakang seperti Lukas adalah aset berharga untuk masa depan timnas. Ia tidak hanya membawa kemampuan teknis, tetapi juga pengalaman internasional dan pola pikir profesional sejak usia muda. Seleksi yang dipanggilkan Nova bukan sekadar formalitas. Ini adalah kesempatan bagi Lukas untuk kembali membuktikan dirinya dan menunjukkan bahwa ia layak menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang timnas Indonesia. Nova ingin membangun lini tengah yang kuat, disiplin, dan berani bersaing di level Asia bahkan dunia. Dalam rencana tersebut, Lukas diproyeksikan sebagai salah satu pilar utama jika terus menunjukkan perkembangan positif. Dengan usianya yang masih sangat muda, jalan Lukas masih panjang. Namun fondasi yang ia miliki saat ini membuat banyak pihak optimistis terhadap masa depannya bersama timnas Indonesia. Para pemain lain di skuad juga diharapkan terpacu dengan kehadiran Lukas. Persaingan sehat di lini tengah akan meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Nova percaya bahwa karakter pemain tidak kalah penting dibanding kemampuan teknis. Lukas dinilai memiliki sikap rendah hati, mau belajar, dan terbuka terhadap arahan pelatih. Jika terus konsisten, Lukas bisa menjadi simbol generasi baru timnas Indonesia yang modern, disiplin, dan berani menghadapi siapapun. Ia adalah contoh bagaimana perpaduan pendidikan, sepak bola, dan identitas nasional bisa berjalan seiring. Keputusan memanggil Lukas bukan hanya soal masa kini, tetapi juga investasi jangka panjang. Nova ingin memastikan bahwa timnas Indonesia memiliki gelandang berkualitas yang siap menghadapi tantangan besar di masa depan. Dengan segala potensi yang dimiliki, Lukas Rafael Likini berada di titik penting dalam perjalanan karirnya. Panggilan seleksi ini bisa menjadi langkah awal menuju peran yang lebih besar di level U20 dan bahkan tim senior. Bagi Nova Arianto, membangun tim bukan soal instan. Ia percaya proses, konsistensi, dan kepercayaan pada pemain yang tepat. Dalam rencana besarnya, nama Lukas Rafael Lee sudah tercatat sebagai salah satu bagian penting dari masa depan Garuda.